Salam saudara-saudara, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya di dalam lindungan Tuhan kita sungguh diselamatkan. Ketika kita berjalan-jalan di dunia ini saudara, apalagi di tengah-tengah situasi corona seperti ini, kadang-kala banyak kecemasan dan ketakutan, tetapi saya tetap percaya kepada Tuhanku dalam segala hal. Dan itu pemirsa di rumah dimanapun Anda berada harus tetap yakin dan lakukan bahwa di dalam Yesus tiada yang mustahil. Itu disebutkan dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Dalam Yesus, dalam Tuhan, tiada yang mustahil, saudara-saudara. Kalaupun diizinkan Tuhan kita menderita sejenak, tapi saya percaya sebagai hamba Allah, Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak, hancur, dulu, berantakan, saudara. Tetapi saya yakin ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup kita. Ketika banyak pergumulan ini, saudara-saudara. Itu sebabnya saya tekankan bagaimana kita selalu diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus, saudara-saudara. Hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudara. Maka di sini disebutkan, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat ini sering kita baca, saudara-saudara. Saudaraku, di dalam nama Yesus, bila mana ada di antara keluarga sahabat kita yang saat ini belum menerima Yesus, saatnya engkau saat ini, saudara-saudara, datang kepada Yesus. Harus kita datang dan percaya kepadanya. Inilah yang disebutkan dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kita harus percaya kepada Yesus. Jadi kata percaya ini, saudara, di dalam bahasa aslinya adalah ini iman yang hidup, saudara-saudara. Iman yang hidup. Ya, kalau namanya faithfulness, saudara-saudara, saya setia, percaya kepada Yesus, dan saya buktikan dalam kehidupan saya, kepercayaan saya itu, bahwa sesungguhnya hidup saya tidak bertolak belakang dengan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, apa yang disebutkan dalam Yohanes 3:16, saudara-saudara, karena kasih Kristus akan dunia ini kepada kita semuanya, kita saudara, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kemarin saya katakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, jalan kehidupan. Kalau saya mau hidup, kalau saya mau memiliki hidup yang kekal, kalau saya ingin ke surga, maka dengan kata lain, saya harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Bagaimana maksudnya percaya, saudara-saudara? Saya mau katakan bagi kita, jangan-jangan nanti, cukup percaya. Bagaimana kalau percaya saja? Nah, kalau saya baca, saudara-saudara, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-19, setan pun percaya kepada Tuhan. Saudara boleh lihat dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Di sana disebutkan, setan pun percaya. Setan pun percaya kepada Tuhan, tetapi masalahnya, setan tidak punya iman. Jadi maksudnya di sini faithfulness ini, saudara-saudara, harus kita barengi dengan iman kita. Nah, itu sebabnya saya padukan ayat ini di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Disebutkan di sana, saudara-saudara, bahwa ayat yang ke-6 sampai kemudian ayat yang ke-9. Kalau di sini disebutkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada engkau, saudara, pemirsa, saya memegahkan diri di hadapan Tuhan. Karena aku bisa berbuat seperti ini, karena aku bisa mendapatkan seperti ini. Itu semua adalah karena kasih karunia Yesus Kristus. Saya mau katakan, saudara-saudara, kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, apakah penting itu iman? Saya katakan penting iman, saudara, sebab di dalam ayat ini, dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 secara khusus, saudara-saudara, di sana disebutkan bahwa kita diselamatkan kasih karunia oleh iman. Apa itu iman? Kemarin juga saya sudah sampaikan banyak pelajaran tentang itu. Tetapi nanti kita akan lihat secara khusus bagaimana kupasan-kupasan daripada ayat firman Tuhan sesuai dengan iman. Jadi, kasih karunia bekerja melalui iman, saudara. Itu maksudnya Yohanes 3:16 tadi. Melalui iman.
Kita diselamatkan bukan karena usahamu untuk, oh kalau firman Tuhan katakan jangan mencuri, lalu saya hidup di dunia, oh saya nggak mencuri lagi kok Pak, saya tidak mencuri lagi kok Tuhan, jadi saya akan selamat oleh karena saya tidak mencuri lagi. Tidak saudara, Tuhan, keselamatan, kasih karunia itu adalah murni datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan. Dia berikan itu free, cuma-cuma, gratis kepada saudara dan saya. Hanya kita sebagai umat Tuhan harus kita sambut itu melalui iman kita. Dan itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena tenaga dan kekuatan kita manusia, tapi hanya karena Tuhan. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus, itu artinya kalau Yesus Kristus dulu dia datang ke dunia ini, lalu dia mati, maka dia akan menyelamatkan saudara dan saya. Betulkah itu saudara? Saya baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 begini disebutkan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita dari dosa. Saudara-saudara, di mana darah Yesus? Saya katakan kepada saudara, peristiwa darah Yesus keluar di dunia ini ada 5 saudara. Pertama saudara, ketika ketika dia berdoa di Taman Getsemani, peluh-peluhnya ini saudara mengeluarkan apa? Darah. Ketika dia dipakaikan apa? Mahkota duri, maka keluar darah saudara-saudara. Ketika kaki dan tangannya dipaku saudara, maka keluar darah saudara-saudara. Ketika dia dicambuk badannya, maka keluar darah saudara-saudara. Ketika dia ditombak lampunya, keluar air dan darah saudara-saudara. Dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus Kristus kita menghembuskan napas terakhir di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota, di kayu salib pada hari Jumat, dan dia mati di sana. Kita tahu itu saudara. Jadi supaya dengan darah Yesus Kristus kita disucikan. Jadi tidak ada darah yang lain saudara. Walaupun secara lambang itu nanti kita akan ada pelajaran khusus ke sana saudara, yaitu pelajaran tentang hari raya upacara-upacara di Perjanjian Lama. Ada darah domba saudara-saudara, dan diumumkan nanti ke Paskah di dalam Perjanjian Baru. Tetapi saudara, saya mau katakan itu hanya darah Yesus yang menyelamatkan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita penting menyembah Tuhan? Mengapa kita penting bersama Yesus? Mengapa saya penting percaya kepada Yesus? Karena hanya dia keselamatan itu. Hanya dia yang bisa melakukannya. Tidak ada yang lain saudara-saudara, tidak ada yang lain. Ya, berbeda keselamatan untuk hidup yang kekal ini saudara-saudara dengan ya, contohnya ketika nanti saudara berjalan-jalan, tiba-tiba senggol sedikit kaki kita, ada akar atau kayunya jatuh kita di situ. Sakit kita, ternyata ada juga teman saya, menolong saya, mengangkat saya sehingga dipapah saya untuk berjalan. Itu boleh saja saudara, dia menolong. Tapi kalau urusan hidup yang kekal, masuk ke sorga, ini urusan kasih karunia. Jelas, Efesus 2 ayat 8 dan 9 saudara-saudara. Jelas, tidak ada yang lain. Hanya dengan Yesus. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun engkau berada, pemirsa, harus tetap tekankan bahwa keselamatan ini bukan karena saya menurut hukum. Keselamatan yang akan saya peroleh ini bukan karena saya taat menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi keselamatan yang saya terima dalam hidup saya adalah free, cuma-cuma, 100%. Tuhan melakukannya. Itulah kasih karunia. Dia lakukan itu kepada saya, dia kasih jaminan keselamatan kepada saya, maka orang yang sudah menerima keselamatan itu dari Yesus Kristus, maka orang itu harus membuktikan dirinya, kelakuannya, sifatnya, imannya harus sesuai dengan apa yang dituntut oleh Alkitab, saudara-saudara. Harus sesuai di sini. Jadi jangan dibalikkan. Jangan karena saya mau ke surga, jadi saya harus menurut firman. Bukan. Kita duluan sudah diselamatkan Yesus, dikasih jaminan, dikasih garansi, maka kemudian orang yang menerima keselamatan ini pastilah apa? Menurut kata-kata Tuhan, firman Tuhan di sini. Oleh sebab itu, pemirsa, dimanapun saudara berada, saya percaya keselamatan yang datangnya dari Yesus dengan cuma-cuma,
Kasih karunia itu bukan hasil usaha saudara, bukan hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena pekerjaan saya, saudara-saudara. Tetapi semua itu murni atas kehendak Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan kita ini. Itu sebabnya tadi Yohanes 3:16. Karena begitu apa? Begitu besar Tuhan memberkati saudara adalah doa dan harapan kami. Haleluya. Amin.